Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Stefanus Medianto di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengulas 10 saham yang dapat teman-teman jadikan pertimbangan pada perdagangan minggu depan. Ya, untuk perdagangan minggu lalu, ulasan-ulasan sahamnya saya lihat mostly mengalami kenaikan ya. Jadi berjalan sesuai dengan skenario positif yang kita harapkan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah entry. Jangan lupa untuk memasang stop loss-nya. Dan jangan lupa juga untuk menjual pada target price jika memang dirasa sudah cukup ya atas profitnya. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan disclaimer video ini. Ya, bahwa semua ulasan ataupun rekomendasi yang saya ulas pada video kali ini merupakan preferensi saya pribadi. Sehingga setiap keputusan beli ataupun jual pada saham-saham tersebut merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing dari teman-teman semua yang menonton video ini. Oke, sekarang ulasannya akan kita mulai terlebih dahulu dengan IHSG ya. Nah, seperti pada minggu lalu, ini ternyata IHSG mampu ya bergerak positif sesuai dengan harapan kita semua, ya. Namun memang sedikit sayang teman-teman semua ya, perhatikan di sini ada namanya gap ya, gap up ini yang ditimbulkan dari kenaikan IHSG yang cukup kuat pada perdagangan minggu lalu ya. Sehingga ini menimbulkan sebuah hutang ya, sebuah hutang penurunan secara teori teknikal. Dan terlihat ya dari sisi teknikal pada penutupan Jumat lalu ini memang IHSG bisa bertahan ya. Jadi saya cuma bisa bilang bahwa skenario setnya adalah 50-50 ya. Jadi apabila nanti bisa lanjut bertahan di atas support line merah ini, maka IHSG punya potensi untuk kembali naik ya teman-teman semua ya. Kembali naik ke level berapa? Setidak-tidaknya dia akan menguji level 6180 nih, 6180 sampai 6200 mendekati dari yellow line resistance ini seperti itu ya. Namun kalau dia tidak mampu bertahan, maka dia akan berpotensi untuk menutup gap ini teman-teman semua ya. Gap ini di area sekitar kita bisa jadikan 5950 sebagai dasarnya sampai dengan 6000 ya. Ini area gap seperti itu. Ya, jadi ada dua skenario yang akan terjadi di minggu depan. Nanti kita lihat dulu bagaimana perkembangannya. Karena kalau saya perhatikan di penutupan Jumat lalu ini ada lower shadow, artinya memang sempat menyentuh red support line ini, namun kembali bertahan, kembali mampu rebound. Ya. Ini ada harapan bahwa di minggu depan pun dia masih bisa melanjutkan kenaikannya. Jadi kita tinggal lihat saja ya. Kita cukup fokus pada saham-saham yang akan saya ulas pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Saham pertama yang akan saya ulas adalah saham SCMA. Ya, saham ini saya pilihkan ya teman-teman semuanya karena secara teknikal ini kalau kita perhatikan dari sisi garis MACD sudah bergerak sangat naik ya. Ini kalau kita perhatikan dari sisi garis MACD ini sudah bergerak naik dengan sangat kuat ya. Jadi dia kuat sekali, sangat menukik gitu ya, dan sudah mulai melewati center line. Artinya memang momentumnya cukup kuat. Ini juga terkonfirmasi dengan pergerakan daripada price action daripada saham ini ya. Terlihat di sini bahwa dia sudah berhasil keluar dari resist line-nya yang terbentuk sejak Januari lalu. Ya, jadi ini cukup panjang ya, kita bisa sebut menengah sih sebenarnya untuk resist line-nya. Jadi dia sudah keluar dari downtrend line menengahnya ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah di sini saat ini dia sedang menguji support area yang saya gambarkan dengan warna merah muda ini. Jadi kalau misalkan nanti dia mampu bertahan teman-teman semuanya, peluang bagi SMA untuk naik itu lebih besar. Nah, seperti itu. Oleh karena itu perlu dipantau. Makanya saya jadikan judul daripada video ini adalah wajib dipantau. Ya, pergerakan saham-saham ini dia akan berpotensi untuk membal dulu, berpotensi untuk mengalami rebound, kemudian nanti dia bisa berpotensi untuk breakout. Jadi kalau dia mampu bertahan, dia potensi untuk breakoutnya besar. Seperti itu ya. Jadi strateginya adalah teman-teman bisa beli ketika SMA break level 1725 ya, dengan stop loss di level 1630. Ini memiliki risk yang rendah ya, jadi cukup menarik dengan target price di level 1850 ya, di area blue line yang saya gambarkan ini ya. Jika nanti SMA mampu bertahan ya di atas area ini, maka dia akan dengan cepat berpotensi untuk naik kembali ke level 2040 ya di yellow line ini yang saya gambarkan. Seperti itu ya. Ini kalau diperhatikan bahwa sebuah saham yang sudah mampu keluar dari downtrend line jangka menengahnya, maka memang intensinya adalah naik. Artinya apa sih? Artinya adalah memang sudah ada buyers yang berani membeli harga saham ini lebih tinggi dengan semua ya. Ya mungkin sentimen daripada aksi korporasi holding mereka yaitu MTK membawa sentimen positif juga untuk SMA. Ya, ini perlu bisa memperhatikan pada perdagangan minggu depan. Oke, baik. Untuk saham kedua adalah saham Beris. Ya, saham Beris ya. Nah, saham Beris juga sempat saya ulas sedikit, saya singgung sedikit di channel SM Saham ya. Bisa teman-teman baca juga sedikit ya. Di sini saya menyinggung lagi lebih detail, saya berikan ulasan lebih detail. Jadi kalau kita perhatikan ini menarik sekali ya Beris teman-teman semua ya. Di sisi garis MACD-nya sedang bergerak naik ya, sudah golden cross, sudah berhasil golden cross dengan kecenderungan menguat ya. Jadi momentumnya juga akan menguat diikuti dengan peningkatan volume ya. Jadi artinya breakout yang terjadi saat ini itu diikuti dengan niatan ataupun akumulasi bayar yang cukup besar terhadap saham Beris ya.
kita belum tahu apa, tapi kalau saya baca mungkin ya karena BRIS ada ikut sebuah proyek ya, serta juga ada berita dari Wapres yang menginginkan beban BRIS, beban dananya itu lebih murah. Nah, itu dibantu oleh undang-undang. Itu yang saya baca ya. Jadi mungkin ini ada menjadi sebuah sentimen ataupun trigger positif, katalis positif dari sisi fundamental terhadap harga saham BRIS ke depannya. Nah, kalau kita perhatikan secara teknikal ini terkonfirmasi teman-teman semuanya. Pada pertemuan Jumat lalu ini berhasil break level 2000 ya, jadi sudah berhasil bertahan di atas level 2000. Ini berhasil keluar dari area resist minornya ya, meskipun belum keluar dari area resist line panjangnya ini ya. Jadi dari sisi downtrend yang terbentuk sejak Januari ini belum keluar ya, sehingga ini memberikan sebuah sinyal spekulatif buy ya. Jadi bisa diperhatikan semuanya, karena kita berharap ini aksi buyers dengan momentum yang kuat yang sedang terjadi saat ini itu bisa terjadi penembusan ya, terjadi penembusan daripada resisten ini. Meskipun saya harus katakan apa adanya bahwa ketika dia melakukan penembusan, dia mungkin akan terbentur terlebih dahulu ya, akan terkena rejection ketika dia menyentuh level resist yang biru Tosca ini ya. Tapi tidak apa-apa gitu. Jadi ini ada tindakan spekulatif buy yang menurut saya menarik ya. Jadi strateginya adalah teman-teman bisa perhatikan, bisa beli di BRIS di area sekitar 2000 sampai 2020 ya, dengan stop loss di level 1890. Ini juga risknya rendah ya, jadi menarik sekali, makanya untuk kita coba spekulatif buy. Dengan target price-nya saat ini masih di level biru Tosca ini ya, sebagai target price awal di level 2250 ya. Dari sisi accumulation atau inflow juga terdapat nih akumulasi daripada asing terhadap BRIS. Jadi makanya menarik. Spekulatifnya menarik untuk kita lakukan. Karena dari sisi historical terlihat sekali bahwa kalau BRIS mampu melewati sebuah area resisten, itu kemungkinan besar naiknya akan lebih tinggi. Jadi sifat spekulatif ini menarik untuk kita coba ya. Seperti itu ya strateginya teman-teman semua. Bagi yang sudah pegang mungkin di bawah ya silahkan hold saja sih. Ya tinggal bisa ikuti stop loss yang saya sebutkan. Oke, baik. Berikutnya kita akan masuk juga ke saham bank lain, bank kecil juga ya, yaitu BBKP. Ya, BBKP saya pilihkan juga kenapa? Karena memang secara teknikal ini jelas menarik sekali teman-teman semua ya. Perhatikan sekali lagi di garis MACD bergerak naik dengan kecenderungan menguat ya, melebar dari garis signal. Dan dari sisi volume juga terlihat ya, sebelumnya sempat rendah sekali, namun sekitar perdagangan minggu lalu ya, 3 hari sebelumnya ini sempat menguat lagi ya. Artinya memang ada niatan buyers yang masuk dalam saham ini, seperti itu. Ini simpelnya saja kita lihat seperti itu gitu ya. Dan dari sisi teknikal sendiri, dari sisi analisa price action, sudah terlihat ya, bagi saya bahwa dia sudah mengalami penembusan yang namanya resist line. Ya, meskipun ini kurang panjang, tapi ini cukup oke gitu ya. Karena resist ini terbentuk sejak Maret, jadi cukup valid. Kalau ditembus ini akan cukup kuat efek ke depannya gitu. Dan yang paling menariknya lagi dari pantauan saya ya pada pertemuan Jumat lalu adalah dia ketika keluar dari resist line yellow ini, dia terkena profit taking, namun mampu bertahan semua ya. Sehingga apa? Sehingga seperti yang saya sampaikan pada SMA, ini tentu potensinya adalah dia untuk kembali berlanjut naik. Ya, karena dia sudah membuat sebuah base, sebuah ground base, sebuah defense base, ini membuat dia mampu bertahan, memiliki peluang yang lebih besar untuk naik ke atasnya, seperti itu. Ya, jadi strateginya bagaimana? Strateginya untuk BBKP adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa beli ketika BBKP break level 488 ya, bisa tempatkan di 490 ataupun 492 dengan stop loss di level 450. Tapi ingat bahwa ini merupakan entry high risk ya. Levelnya saya hitung resiko entry loss-nya itu sekitar 8% lebih. Dengan target price di level 530 ya, di area resist biru ini. Dan juga target price kedua di level 605 di area resist merah ini ya. Jadi ini menarik diperhatikan karena kalau seperti yang saya lihat di sini ya, dari sisi teknikalnya BBKP mirip-mirip seperti BRIS. Jadi kalau dia mampu melewati sebuah area resistance, ini kenaikannya akan kuat. Ya, makanya ini menarik nih. Makanya saya beri judul dari ulasan video kali ini adalah next big move. Ya, artinya ada potensi saham-sahamnya untuk bergerak dengan kuat ya ketika dia melewati sebuah area resist. Oke, berikut strateginya untuk BBKP. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu saham agro. Ya, kalau kita perhatikan agro ini memang sepertinya berjalan seiring ya dengan BRIS seperti itu ya. Jadi memang kelihatan di sini dari teknikal juga saya sudah melihat bahwa garis MACD-nya juga sudah bergerak naik. Diikuti juga dengan peningkatan volume ya, di flat sebelumnya turun sekali, namun tiba-tiba volumenya kembali spike. Yang secara simpel kita bisa simpulkan bahwa terdapat buyers yang masuk ke dalam saham agro ini ya. Dan dari sisi teknikal juga kelihatan teman-teman semuanya, ini dia sudah melewati sebuah resist line minor ya, sehingga menarik perhatian kita bahwa agro nanti berpotensi untuk melewati kembali resist line-nya yang cukup panjang nih yang terbentuk Januari seperti pada BRIS ya. Jadi ini menarik, makanya kita perhatikan sekali lagi tindakannya masih spekulatif buy.
tapi menarik untuk kita coba semua ya, karena memberikan potensi reward yang juga cukup besar melihat daripada historical pergerakan saham agro ya. Nah, strateginya bagaimana? Kalau melihat daripada kondisi teknikal pada pertemuan Jumat lalu yang memang saat ini agro masih terbentur area resist kotak kuning ini ya, maka strategi adalah bisa teman-teman pertimbangkan untuk membeli agro di level sekitar 950 sampai 960 itu dengan stop loss di level 910 ya, dan pada entry per saat itu low risk ya, tipenya adalah low risk ya, tidak terlalu besar, resikonya cukup menarik dengan target price itu di level 1060 seperti itu ya. Jadi ini menarik untuk coba ya, seperti beris saya pilihkan karena memang terlihat momentum serta apresiasi pelaku pasar juga sudah mulai membesar kembali di saham beris maupun agro ya. Teman-teman bisa terus ikuti perkembangan teknikal dari beris, agro dan juga saham-saham lainnya di channel Telegram saya di SM Saham ya. Nanti untuk linknya akan saya sertakan pada deskripsi video ini. Oke. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham ISAT. Ya, saham ISAT ya, ini juga masuk dalam screening saya ya. Perhatikan hasil kerja MACD-nya masih bergerak naik, sudah berada di atas center line, diikuti juga dengan garis signal gitu ya. Nah, secara volume memang saat ini dia sedang turun sekali dengan semuanya, sedang sangat-sangat menurun sekali. Artinya apa? Artinya memang secara teknikal, secara analisa teknikal ini memang kondisinya sedang mengalami namanya konsolidasi. Dan terlihat dari sisi teknikal yang sudah saya gambarkan ini memang dia konsolidasi dengan range yang cukup lebar ya. Dari level 5.890-an ini sampai dengan level 7.150 kurang lebih. Nah, jadi adalah konsolidasi yang berpotensi akan terus terjadi selama dia belum ada sebuah gerakan yang kuat seperti itu ya. Nah, kenapa saya pilihkan? Karena di sini terlihat juga teman-teman semuanya bahwa setiap kali ISAT turun menyentuh level supportnya ini dia kembali membal gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya ada dua nih. Ada dua strategi yang bisa teman-teman tempatkan atau gunakan pada entry saham model seperti ISAT ini gitu ya. Jadi pertama perhatikan kalau misalnya nanti ISAT kembali turun ke level supportnya, perhatikan jika volumenya melemah maka teman-teman bisa beli buy on support ya, seperti itu dengan strategi entry di level kurang lebih 5.900 ya. Stop loss tempatkan saja tikis di bawah sedikit support line ini di level 5.770 seperti itu, dan target price di level 7.150 di area resist red line ini yang saya gambarkan ya. Itu adalah strategi pertama jika nanti ISAT bergerak turun kembali ya. Namun strategi yang paling ideal adalah jika nantinya ISAT ya mampu kembali mengalami kondisi yang sama ya, kondisi yang sama seperti yang terjadi di sini teman-teman semua ya. Di sini ya, kembali di sini. Jadi dia mengalami konsolidasi namun akhirnya mampu diakhiri dengan breakout. Ya, jadi kondisi yang paling ideal adalah teman-teman bisa beli ketika nanti ISAT yaitu breakout level 7.000 seperti itu ya. Saya tempatkan satu atau dua tick di atasnya dengan stop loss di level 6.500. Ya, di kondisi entry harga tersebut ini level resist sekitar medium saja ya, sekitar 7%-an. Jadi oke, masih bisa terima dengan target price di level 7.700 ya, di gambar yang saya berikan pada ulasan teknikal kali ini seperti itu ya. Melihat daripada momentumnya, melihat daripada katalis kinerjanya yang positif ya, kinerjanya turnaround di tahun 2021 ini, maka harusnya ISAT masih memiliki peluang ya untuk bergerak naik lebih tinggi dan semua ya. Karena sektor telco merupakan satu sektor yang cukup tahan terhadap efek pandemi dan memang terbukti mampu improve. Termasuk juga salah satunya adalah ISAT seperti itu. Ya, jadi ini sangat menarik jika nanti ISAT itu mampu melewati resist red line yang saya gambarkan ini, karena berpotensi dia akan kembali naik ya ke level yang lebih tinggi seperti itu. Oke, demikian strateginya untuk ISAT. Sekarang kita masuk ke saham lainnya, saham dari grup Lipo yaitu Multipolar. Nah, saham Multipolar ini termasuk salah satu saham yang spektakuler ya kenaikannya ya teman-teman semua. Kalau kita perhatikan ini naik sejak Maret 2021 terus naik sampai saat ini ke level 580. Dibayangkan nih dari level 125 sampai dengan 580. Sudah berapa persen tuh, sudah berapa bagger tuh ya, sahamnya kenaikan ini luar biasa sekali. Nah, dari sisi teknikal juga ini terlihat memang sedang momentum yang masih terus bergerak menguat ya, dengan cenderungan ataupun kenaikan yang sangat tajam ya. Memang ini perlu diingatkan bahwa ini adalah area-area yang memiliki downside yang lebar. Jadi ketika saya melakukan rekomendasi ini harap perhatikan teman semuanya bahwa ini resikonya adalah high. Perhatikan sekali ya, sekali lagi bahwa ini adalah resikonya high, jadi harap pertimbangkan dengan matang bagi teman-teman yang ingin entry saham MLPL ini ya. Meskipun secara teknikal saya pilihkan kenapa? Karena memang dia masih memiliki upside yang cukup menarik teman semuanya. Jadi perhatikan secara teknikal dia sudah melewati high dia yang sebelumnya di level 570, sudah berhasil di breakout pada pertemuan lalu ya. Jadi ini memiliki cenderungan untuk terus bergerak naik lagi gitu ya. Nah, jadi memang saya berikan rekomendasi pun saya rekomnya adalah area entry. Jadi bukan buy on breakout lagi, tapi teman-teman bisa antri di level kurang lebih 560 sampai 570. Jadi nggak jauh-jauh dari pertukaran ini ya.
Karena memang dia sudah mampu break, jadi kemungkinan besar dia untuk lanjut naiknya masih ada ya. Dan dari sisi analisa Fibonacci-nya ini terlihat bahwa level 660, level 730 ini berpotensi untuk dicapai oleh MLPL ya, kalau memang sentimen daripada grupnya semakin menguat. Oleh karena itu menarik, ya masih ada upside yang cukup lebar berbanding dengan resikonya. Jadi harap perhatikan sekali lagi hanya untuk risk taker ya, teman semuanya. Nah, tadi entry di level 560 sampai 570 bisa antri pada perdagangan minggu depan. Namun perhatikan lagi bahwa kalau misalnya ISG drop, mungkin multiple juga akan mengalami drop. Nah, maka rekomendasinya bisa diabaikan aja teman-teman semuanya. Dengan stop loss di level 500, high risk ya, levelnya sekitar 11% lebih kalau saya hitung potensial loss-nya, dan target price adalah 660 ya. Jadi kita pasang dulu target price di level awal ini. Seperti itu ya. Demikian strateginya. Selamat bagi yang sudah entry sebelumnya. Saya pun memiliki saham ini dan kita akan terus simpan ya dengan analisa technical trend following yang saya terapkan untuk teman-teman semua yang juga ada di member advisory. Oke, demikian ulasannya untuk saham MLPL. Sekarang kita masuk ke saham Zinc. Saham Zinc saya pilihkan ya secara teknikal karena memang terlihat dari sisi kalsium MACD ini adalah salah satu model ataupun ciri teknikal yang cukup saya sukai teman-teman semuanya. Jadi kalsium MACD-nya bergerak menurun tapi sudah mulai flat, artinya memang sudah mulai terjadi pelemahan daripada pola turunnya. Dia juga terkonfirmasi ya dari sisi technical persectionnya turun, namun sekarang dia sudah tidak turun lagi, lebih dalam seperti itu ya. Volume juga di area bawah ini malah membesar. Artinya apa? Artinya ketika dia turun mulai membal, itu artinya ada buyers yang masuk. Ya memang menunggu harga daripada zinc turun ke level tersebut sehingga mereka baru masuk. Dan ini terbukti ya. Zinc tidak lagi membentuk sebuah low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, ya mampu bertahan di atas level garis biru yang saya buat ini. Sehingga tentu intensinya secara teknikal adalah dia akan bergerak ke atas teman-teman semuanya. Sehingga strateginya yang bisa saya bagikan untuk teman-teman adalah buy ketika zinc break level 144 ya. Ini dengan stop loss di level 135 dengan target price di level 151. Ini ada sebuah gap kecil di sini dan juga target price berikutnya di level 175 ya. Valid resist ini yang bisa teman jadikan sebagai TP2 ya. Ini untuk risk sendiri medium risk ya. Jadi masih cukup menarik ya, sekitar 7% lebih, jadi menarik sekali untuk diperhatikan. Nah, kenapa zinc ini saya rekomendasikan? Karena memang secara teknikal pergerakan zinc ini ketika dia melewati sebuah area resist itu dia akan up dengan cepat. Nah, ini adalah terbukti ya. Waktu itu pernah di sekitar bulan November 2020 dia berhasil break level resist kotak kuning ini ya, dia naik dengan cepat. Kemudian terjadi lagi di level sini ya, di level April 2021 dia kembali lagi break level resist line kotak kuning ini, dia kembali naik dengan cepat. Nah, sehingga ini membuka sebuah harapan bahwa zinc akan kembali lagi break level ini dan kembali lagi spike dengan kuat seperti itu. Nah, ini adalah satu ciri kita melakukan analisa teknikal dengan melihat historical pergerakan daripada harga saham tersebut. Jadi teman-teman bisa petik edukasinya ya yang saya sampaikan pada video ini. Oke, demikian ulasan untuk zinc. Sekarang kita masuk ke saham lain yaitu saham Zebra. Nah, saham Zebra termasuk salah satu saham sebenarnya yang tidak sengaja saya temukan dengan semuanya. Jadi ini sebelumnya di awal tidak masuk dalam watchlist saya, namun karena beritanya yang cukup masif ya, karena ini adalah saham dari saudaranya Pak Haritanu Sudibyo gitu ya, sehingga juga sempat naik dengan signifikan, sehingga dia jadi menarik nih untuk kita perhatikan bagaimana pergerakan ke depannya seperti itu. Nah, dari sisi indikator MACD ini sudah bergerak flat ya, dengan cenderung menyempit, memang artinya secara teknikal ini dia akan berkonsolidasi dengan range yang semakin kecil seperti itu ya. Ini juga terkonfirmasi dengan volumenya juga sudah menurun. Artinya orang-orang ataupun buyer pelaku pasar yang membeli di sini gitu ya. Ada yang mungkin masih hold saham ini, jadi dia masih hold, dia tidak mau lepas, sehingga saham ini hanya dijual oleh trader kecil saja yang memang ikut dalam saham ini. Sedangkan yang beli yang di sini, yang besar ini, dia tidak jual semuanya, dia masih hold, masih terus menampung. Jadi ketika dia turun di sini, dia tambah lagi. Ketika turun di sini, dia tambah lagi. Jadi big buyer itu belum keluar dari saham Zebra. Ya, sehingga secara teknikal, dia membentuk sebuah pola konsolidasi yang menarik untuk kita perhatikan jika nantinya dia berhasil breakout. Oke, jadi sekali lagi strateginya adalah teman-teman beli ya dengan buy and breakout. Jangan beli ketika dia turun. Ya, kenapa? Karena ada sebuah pola, ada scanning triangle. Jadi sebenarnya secara teknikal ini intensinya adalah dia menurun ke bawah teman-teman semuanya. Oleh karena itu strategi yang bijak untuk kita entry dalam saham Zebra adalah buy and breakout agar kita tidak salah langkah gitu. Seperti itu. Nah, strategi adalah bisa teman-teman pertimbangkan ketika Zebra itu break level 1040 ya dengan stop loss di level 975 dan target price pada kondisi saat ini adalah sekitar di level 1160 ya. Pada hitungan entry price ini saya hitung medium risk ya, risk entry sekitar 6,6%, jadi masih oke. Cuma memiliki risiko bahwa saham ini kurang liquid teman semua ya. Jadi harap perhatikan money manajemennya, jangan entry dengan dana besar, ya entry dengan dana kecil saja seperti itu. Tapi saya cukup yakin apabila nanti mampu melewati
level konsolidasi ini, ya mungkin kalau misalkan mungkin dia tidak terjadi di minggu depan, masih ada waktu gitu ya, tapi wajib teman-teman pantau. Kalau dia mampu break lagi, mungkin akan terjadi lagi nih kondisi di sini semua ya, yang spike-nya cukup lebar sekali. Nah, jadi secara teknikal kita wajib perhatikan saham-saham seperti ini, saham-saham yang berhenti ataupun mengalami konsolidasi ketika dia mengalami uptrend seperti itu. Itu sangat menarik sekali kalau dia mampu lanjutkan proses kenaikannya, sehingga nanti kemungkinan besar dia akan mengalami lagi uptrend yang lebih kuat lagi seperti itu. Jadi ini makanya menarik untuk kita perhatikan saham-saham yang bergerak menguat seperti ini. Oke, saham berikutnya kita akan pilih adalah saham ITMG. Nah, saham ITMG adalah salah satu saham yang saya ulas ya pada perdagangan minggu lalu. Jadi sekali lagi selamat bagi teman-teman yang sudah entry saham ITMG. Silakan terus join di channel Telegram saya, di free channel Telegram saya, agar terus mendapatkan update teknikal untuk ITMG. Ya, karena ITMG seperti yang saya sebutkan pada minggu lalu ini sudah terbukti teman-teman ya. Ini dia berhasil break out level konsolidasinya ya, yang bentuknya adalah seperti model triangle seperti ini. Akhirnya dia mampu breakout dengan kuat sekali. Nah, ini adalah satu bukti bahwa ketika kita menganalisis teknikal, kita percaya pada pola konsolidasi yang terbentuk gitu ya. Resiko CMACD juga sedang menguat tinggi, volume juga sedang menguat tinggi, apalagi ketika dia mengalami breakout, yang artinya memang ada big buyer atau pelaku pasar yang sangat tinggi minatnya untuk masuk dalam saham ITMG ini ya. Dan yang satu lagi yang menariknya adalah ketika dia berhasil keluar dari resist yellow line yang saya gambarkan ini, dia sempat mengalami namanya pullback ataupun profit taking, namun sekarang kembali lagi ditutup hijau, ya, kembali lagi ditutup menguat pada perdagangan Jumat lalu. Sehingga ini memberikan kesempatan ataupun ruang entry bagi teman-teman yang belum entry saham ITMG, karena dia memiliki potensi untuk naik terus ke level 15.250 seperti itu. Nah, bagaimana strategi entry-nya? Strategi entry adalah teman-teman bisa beli lagi ya. Jadi saya tidak mengharapkan teman-teman yang punya ITMG untuk average up, itu silakan putuskan pribadi, tapi saya tidak merekomendasikan. Namun ini adalah rekomendasi untuk teman-teman yang belum entry, yang baru mau entry ITMG seperti itu ya. Nah, bisa beli ITMG ketika dia break level 14.175 dengan stop loss di level 13.700. Ya, target price di level 15.250 sampai 15.300 ya pada kotak orange yang saya gambarkan ini. Dan pada entry pada saat ini itu low risk teman semua ya. Jadi risikonya kecil saja. Ya, tidak terlalu besar sehingga menarik risk dan rewardnya untuk kita perhatikan. Ya, saya sampai sekarang belum terlalu jelas ya sentimen apa yang menimpa ataupun berhembus ke ITMG. Tapi kalau diperhatikan dari semua saham-saham call, secara teknikal ITMG yang paling bagus. Ya, mungkin karena ITMG adalah saham call yang memiliki dividen yield yang tinggi, yang mungkin seperti itu ya, sehingga menarik untuk dipertimbangkan bagi teman-teman semua yang mungkin memang ingin entry saham ini. Saham termasuk salah satu saham yang neracannya sangat bagus, seperti itu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke saham terakhir, yaitu saham PBID. Ya, saham PBID juga menarik perhatian saya teman-teman semua ya. Sebelumnya saya juga sempat entry saham ini, ya, namun sudah saya jual profit taking ya, lumayan profitnya, dan sekarang dia kembali menunjukkan perlawanan. Nah, ini sekali lagi, diperhatikan ya, dari technical sendiri ini sedang bergerak konsolidasi waktu itu di bulan Januari sampai dengan bulan April, ini volumenya tipis sekali. Namun ketika dia breakout level resistance ini, volumenya mulai ramai teman semua ya. Artinya terdapat partisipasi publik yang masuk dalam saham ini. Namun, berita jeleknya adalah orang-orang tersebut atau pelaku pasar tersebut mungkin banyak yang akhirnya harus cut loss seperti itu ya. Sehingga kelihatan di sini ketika dia naik di sini mungkin ada yang beli di sini, ada yang beli di sini, ada yang beli di sini, dia ketinggalan ya. Akhirnya ketika dia mengalami swing down, mereka pun melakukan cut loss ya. Terlihat dari mana? Terlihat dari kondisi support yang tertembus dengan volume yang cukup tinggi. Ya, artinya pelaku pasar tersebut yang mungkin beli di sini, di sini, dan di sini itu melakukan cut loss. Namun pada posisi harga saat ini kembali lagi terjadi pelaku pasar yang membeli saham ini gitu ya. Jadi mungkin sudah merasa cukup, penurunan sudah cukup signifikan, mereka kembali entry ke dalam level ini seperti itu ya. Jadi mungkin yang sudah beli di sini kembali melakukan penambahan pembeliannya seperti itu ya. Sehingga secara teknikal ini sangat menarik sekali karena artinya PBID memiliki potensi ataupun upside yang tinggi ke depannya kalau dia mampu bertahan dan mampu kembali melewati sebuah resist, karena dia akan membentuk kembali namanya higher high seperti itu ya, higher high, higher low, dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga strateginya untuk PBID adalah kita bisa antri buy ya saat ini ya dari level 1730 sampai 1750 ya dengan stop loss di level 1620, dan pada entry pas saat ini cukup high risk teman semua ya. Saya hitung sekitar 8% lebih dengan target price ini di level 1870 ya. Sedikit menjadi catatan untuk PBID adalah sahamnya kurang liquid teman semua ya. Jadi harap perhatikan money manajemennya, jangan entry dengan dana besar. Oke, saya rasa cukup ya ulasan saya untuk 10 saham yang bisa teman-teman pertimbangkan pada perdagangan minggu depan. Silakan teman-teman nonton lagi dari awal hingga akhir. Petik juga saran-saran ataupun tips edukasinya. Ya, bagaimana cara saya menganalisa, bagaimana cara saya melakukan ulasan ataupun bagaimana cara saya merepresentasikan teknik tersebut, alasannya apa saja bisa teman-teman petik lagi edukasi teknikalnya agar
nantinya teman-teman juga bisa melakukan trading secara mandiri gitu ya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel ini ya, serta sampaikan komen teman-teman pada kolom komentar, serta share juga video ini ke teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan manfaat yang sama untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih atas waktunya. See you in the next video.